Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nisa Duna Syifa dengan NIM 20124067 dari kelas PAIC. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aliran-aliran psikologi untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar psikologi yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Nasruddin MPDI. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengertian psikologi. Pengertian psikologi. Kata psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno. Psikis berarti jiwa dan logis berarti ilmu, sehingga dapat disimpulkan bahwa psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Psikologi merupakan ilmu terapan yang mempelajari kondisi kesehatan mental manusia berdasarkan faktor sosial, budaya, serta lingkungan. Jadi ilmu ini membahas mengenai mempelajari bagaimana cara memahami jiwa seseorang, memahami mental atau perilaku seseorang. Selanjutnya, aliran-aliran psikologi. Yang pertama adalah pendekatan psikoanalis. Ilmu ini dikemukakan oleh Sigmund Freud. Ilmu ini membahas bagaimana pikiran bekerja pada suatu tindakan yang dihadapi dengan cara mengamati kepribadian manusia, dengan cara memunculkan kesadaran yang ia sadari namun maupun tidak ia sadari. Jadi, pendekatan psikoanalisis ini mengkaji tentang perkembangan kepribadian manusia. Nah, gejala ini pada umumnya sering terjadi pada anak-anak. Selanjutnya, konsep dasar aliran psikologi. Yang pertama, perkembangan kepribadian yang gagal merupakan akibat dari resolusi sejumlah fase-fase psikoseksual yang tidak memadai. Akibat perkembangan kepribadian yang gagal itu disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh anak-anak. Jadi faktor itu disebabkan karena kurangnya bimbingan dari kedua orang tua, menyebabkan kepribadian yang gagal gitu. Nah, selanjutnya ID, ego, dan superego membentuk dasar bagi struktur kepribadian. ID ini dibawa sadar manusia, uh, kayak spontan gitu. Jadi kayak semisal aku ingin menginginkan sesuatu tersebut harus terwujud gitu, harus terpenuhi tanpa memikirkan akibatnya atau resiko terhadap orang lain gitu. Jika kalau ego itu uh, aku menginginkan sesuatu tapi masih ditahan gitu, masih menahan atau pengendalian, pengendalian dari ID, masih ada kesadaran gitu. Yang kalau super ego itu adalah adalah merupakan moral ide prinsip dari suatu kepribadian yang didapatkan dari dari pengaruh orang tua atau norma-norma dan nilai-nilai yang didapatkan masyarakat dan didasar pada moral-moral dan penilaian benar atau salah. Jadi super ego itu masih ada moral-moral yang diajarkan oleh orang tua. Seperti contoh ini, Wawan ingin mencuri laptop milik temannya, tetapi ia masih masih memutuskan untuk mengurungkan niatnya. Jadi si Wawan itu tidak jadi mencuri laptop tersebut karena dia memiliki moral-moral yang diajarkan oleh orang tua gitu. Kecemasan adalah akibat persepsian konflik dasar. Kecemasan ini diakibatkan karena hmm, kurang dari ID yang tidak terpenuhi gitu. Jadi menyebabkan cemas. Pertahanan ego dalam pengendalian kecemasan. Nah, ego ini adalah pengendalian ID. Jadi jika ID tidak terpenuhi pasti menyebabkan kecemasan gitu. Nah, pertahanan ego ini adalah pengendalian kecemasan. Selanjutnya, pendekatan behaviorism. Behaviorism berarti aliran perilaku atau perspektif belajar. Behaviorism ini menyatakan bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh lingkungan. Nah, tingkah laku manusia itu diakibatkan karena faktor lingkungan. Jika faktor lingkungannya baik, pasti kita akan mengikuti faktor lingkungan atau pergaulan yang baik gitu. Tapi jika kita faktor lingkungannya buruk, pasti akan salah pergaulan gitu. Beberapa tokoh yang akan
kami bahas untuk penjelasan konsep dasar behaviorism antara lain John B. Watson, Edward Thorndike, dan B.F. Skinner. Berikut konsep dasar pendekatan behaviorism. Konsep yang pertama adalah konsep kepribadian dengan membentuk tingkah laku manusia. Konsep dasar ini dikemukakan oleh John B. Watson yang dapat disimpulkan bahwa pada penerapan behaviorism ini kita dapat menangkap perilaku manusia yang menjadi perilaku kita sendiri. Jadi perilaku manusia kan disebabkan karena faktor lingkungan. Kalau faktor lingkungan kita baik, pasti kita akan mengikuti faktor lingkungan tersebut. Nah, contohnya seperti di sekolah pasti siswa-siswi pasti ada mencontek saat ujian. Nah, kalau misalnya di faktor lingkungan kita pada mencontek, pasti kita akan mengikuti perilaku tersebut. Jadi kita akan mengikuti yang lain gitu. Perilaku kita apa kita tahu itu perilaku yang buruk, tetapi kita akan mengikuti perilaku manusia yang lain yang lain pada mencontek ya pasti akan mengikutinya gitu. Tapi kalau misalnya perilaku di lingkungan yang baik kayak misalnya lingkungan yang rajin belajar, rajin membaca, pasti kita akan mengikuti lingkungan tersebut gitu. Yang kedua adalah prinsip perubahan perilaku. Trondik mengemukakan bahwa perilaku manusia yang mengikuti hukum sebab akibat karena itu dapat dikontrol dan diciptakan oleh lingkungan. Nah, prinsip perubahan perilaku ini adalah kita dapat merubah perilaku tersebut karena faktor lingkungan juga. Dan kita bisa mengontrol karena kita mengetahui hukum dan sebab akibat. Kalau misalnya contoh, eh, aku tahu mencontek itu perbuatan yang buruk, perbuatan yang dosa. Eh, Akibatnya ke depannya itu jadi susah gitu kayak kita udah ketergantungan mencontek jadi kedepannya itu kan menjadi kita tidak tahu apa yang diajarkan apa yang dipelajari gitu karena udah terbiasa mencontek jadi itu apa perubahan perilaku diakibatkan dengan lingkungan sekitar kalau misalnya sekitarnya apa sekitarnya baik kita pasti akan mengikuti perubahan tersebut kita akan berubah tidak mencontek lagi tapi misalnya kalau kita di sekitarnya banyak perilaku buruk pasti akan mengikuti gitu loh dikontrol dengan diri sendiri karena mengetahui sebab akibat hukumnya gitu. Yang ketiga adalah pembentukan perilaku manusia. Prinsip pembentukan ini dikemukakan oleh B.F. Skinner mengemukakan bahwa terbentuknya perilaku manusia disebabkan karena adanya penguatan dari kebiasaan lingkungan. Proses pembentukan ini terjadi karena peneladanan atau pengajaran. Nah, pembentukan kebiasaan lingkungan itu disebabkan karena bimbingan kedua orang tua gitu. Misalnya setiap hari orang tua kita menyuruh kita belajar, pasti kebiasaannya itu selalu terbentuk gitu, menyebabkan menjadikan kepribadian yang yang baik gitu, tidak menyebabkan kepribadian yang gagal karena itu kebiasaan dari lingkungan gitu, lingkungannya kita. Nah, proses pembentukan ini biasanya terjadi karena peneladanan karena atau pengajar. Nah, kita sebagai calon pendidik atau pengajar, kita harus mengajarkan atau mencontohkan dengan baik karena untuk membentuk karakter peserta didik yang baik itu. Selanjutnya adalah ketiga, pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik ini adalah suatu pendekatan yang memiliki banyak sisi atau aspek terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada keunikan diri manusia. Pendekatan ini adalah teori untuk mencari atau menemukan uh, suatu kemampuan atau suatu suatu kemampuan dari suatu pengalaman. Nah, kita kan pasti uh, masih mencari uh, keahlian atau kemampuan gitu dari suatu pengalaman. Contohnya, saya mengikuti organisasi pramuka untuk mencari uh, kemampuan saya atau keahlian gitu dari suatu pengalaman. Nah, tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada keunikan diri manusia. Dari setiap orang kan pasti berbeda-beda, mempunyai proporsinya berbeda-beda, keahlian di bidang beda-beda gitu ya.
Pasti itu yang membuat unik pada diri manusia. Selanjutnya, konsep dasar humanistik menurut para ahli. Yang pertama adalah manusia mempunyai peran penting dalam mencapai kesuksesannya sendiri menurut Abraham Maslow. Ia meyakini bahwa manusia berperilaku untuk mengapresiasi diri mereka sebaik-baiknya. Manusia juga melakukan aktivitas dalam memenuhi kebutuhannya. Manusia memiliki peran penting dalam mencapai kesuksesannya. Kita setiap manusia pasti memiliki target atau tujuan gitu, mempunyai aku harus mencapai tujuan tersebut, bagaimana caranya aku bisa mencapai tujuan tersebut gitu, pasti mempunyai target masing-masing. Menurut Abraham Maslow, ia meyakini bahwa manusia berperilaku untuk mengapresiasi diri. Nah, kita sebagai manusia itu harus punya rasa apresiasi diri, bangga terhadap diri sendiri telah mencapai jika telah mencapai tujuan tersebut. Kayak misalnya berterima kasih, terima kasih pada diri sendiri kamu telah mencapai tujuan tersebut gitu. Manusia juga melakukan aktivitas dalam memenuhi kebutuhannya. Menurut Abraham Maslow ada kebutuhan yang harus terpenuhi, ada 5, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan rasa kasih sayang, kebutuhan akan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis itu adalah kebutuhan dasar manusia harus dipenuhi untuk mempertahankan hidup, contohnya seperti makan, air, udara, tempat tinggal, dan pakaian. Jadi kita itu pasti membutuhkan kebutuhan fisiologis yang harus terpenuhi. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman dasar eh, kebutuhan dasar manusia ini yang mencakup keamanan pribadi, finansial, kesehatan, dan kesejahteraan. Kebutuhan rasa aman itu kita sebagai manusia pasti membutuhkan rasa aman, rasa ketentraman, kedamaian gitu dari lingkungan, faktor lingkungan gitu. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang penting untuk kesejahteraan. Nah, untuk membentuk kesejahteraan, itu kita pasti membutuhkan kebutuhan akan rasa kasih sayang. Kebutuhan akan rasa kasih sayang bisa didapatkan dari keluarga, pasangan, teman, atau sahabat gitu. Yang keempat adalah kebutuhan akan harga diri. Kebutuhan ini merupakan hak untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain atau kewajiban untuk meraihnya. Kita setiap manusia pasti ingin mempunyai harga diri untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain gitu. Ingin mempunyai harga diri gitu. Pasti bagaimana caranya kita untuk meraih tersebut gitu. Ya, selanjutnya kebutuhan aktualisasi diri adalah keinginan manusia untuk mengembangkan dan mewujudkan potensi yang kita miliki. Nah, potensi yang kita miliki itu harus dikembangkan, itu aktualisasi diri untuk mewujudkan potensi-potensi yang kita miliki itu. Selanjutnya, manusia memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan dan pendapat. Menurut Karl R. Borges, mempunyai 2 konsep belajar humanistik. Konsep yang pertama adalah jika manusia bisa memberikan peluang dari diri sendiri dalam memecahkan masalah. Konsep yang kedua adalah belajar dari bebas. Yang pertama adalah memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan dan pendapat. Kita setiap manusia itu bebas untuk memilih apapun yang kita inginkan dan bebas untuk mengeluarkan pendapat karena kita manusia memiliki hak asasi manusia untuk mengeluarkan pendapat gitu. Menurut Karl Fogels mempunyai 2 konsep belajar humanistik. Konsep belajar yang pertama adalah manusia memberi peluang pada diri sendiri untuk memecahkan masalah. Nah, teori belajar ini kita sebagai calon pendidik harus mengajarkan pada peserta didik untuk bagaimana cara memecahkan masalah. Dengan contohnya, kita sebagai calon pendidik harus memberi PR untuk anak-anaknya secara individu. Jadi bagaimana caranya untuk memecahkan masalah tersebut gitu pasti punya rasa tanggung jawab gitu. Jadi kedepannya itu dia peserta didik dapat uh, mudah dalam menghadapi masalah-masalah gitu. Yang kedua adalah teori belajar bebas. Teori belajar bebas ini kembali lagi kepada menentukan pilihan atau pendapat. Kita uh, sebagai manusia bebas untuk menentukan pilihan sendiri atau berpendapat, mengeluarkan pendapat apa yang kita
pendapat kita, ya nggak apa-apa, disampaikan saja kalau misalnya ada pendapat gitu. Selanjutnya adalah peran guru dan murid harus seimbang dalam perubahan persepsi yang pengendalian diri. Aturjo mencetuskan bahwa pendidik atau guru perlu memahami tingkah laku peserta didik dengan melihat berbagai sudut pandang dari peserta didik itu sendiri. Dengan hal itu, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan yang sudah diajarkan. Nah, kita sebagai calon guru harus seimbang dengan murid. Misalnya gini, kita harus menjelaskan, mengajarkan kepada murid itu harus imbang. Apa yang kita jelaskan, murid akan paham. Jadi, murid itu dapat mengembangkan pengetahuan yang kita ajarkan. Dan kita sebagai seorang guru perlu memahami tingkah laku peserta didik berbagai dari sudut pandang. Pasti kan setiap anak kan metode belajarnya berbeda-beda. Ada yang ambis, ada yang santai, ada yang sulit untuk memahami. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan metode belajar yang mudah dipahami, mudah untuk masuk untuk dipahami oleh peserta didik dan bisa dikembangkan pengetahuan tersebut. Jadi harus imbang peserta didik sama guru gitu. Selanjutnya adalah pendekatan transpersonal. Pendahuluan secara harfiah transpersonal berasal dari kata trans yang artinya melewati dan personal berarti pribadi. Transpersonal atau melewati di sini berarti meluas atau melampaui batas pribadi dan individu untuk mencapai aspek yang lebih luas dari kehidupan jiwa ataupun sebagai umat manusia. Konsep dasar pendekatan transpersonal yang dikemukakan para ahli. Daniel berpendapat bahwa psikologi transpersonal adalah psikologi yang memberikan perhatian pada studi terhadap orang lain dan alam semesta atau merupakan dimensi spiritual. Menurut John Davis, psikologi transpersonal dapat diartikan sebagai ilmu yang menghubungkan psikologi dengan spiritual. Transpersonal ini salah satu bidang psikologi yang mengintegrasikan konsep, teori, dan metode psikologi dan kekayaan spiritual yang dari bermacam-macam budaya dan agama. Jadi pendekatan spiritual ini menurut John Davis, psikologi transpersonal dapat diartikan sebagai ilmu yang menghubungkan psikologi dengan spiritual. Psikologi transpersonal merupakan suatu bidang psikologi yang mengintegrasikan konsep, teori, dan metode psikologi dengan kekayaan spiritual dari bermacam-macam budaya dan agama. Pada awal tahun 1960 lahir psikologi humanistik dari Maslow dengan teorinya tentang aktualisasi diri yang menjadi kerangka rujukan pada psikologi humanistik dalam berbagai tulisan dan penelitian mereka. Pada tahun 1968, dalam perhatian terhadap keterbatasan model humanistik yang hanya membicarakan secara totalitas aktualisasi diri, maka dalam penjelajahan terjauh dari sifat manusia, ia menemukan sesuatu di luar aktualisasi diri, yaitu pengalaman puncak yang ia experience, yaitu pengalaman puncak yang sangat kuat. Psikologi transpersonal merupakan kelanjutan atau lebih tepatnya sebagai salah satu bentuk pengembangan psikologi humanistik. Pada pandangan ini cukup beralasan karena perintis aliran psikologi ini antara lain Abraham Maslow, Anthony Shutich, dan Carl Stan, dan juga pemuka-pemuka psikologi humanistik. Psikologi transpersonal membawa perspektif baru dalam memahami manusia dengan mengakui aspek spiritual secara keseluruhan. Psikologi transpersonal membawa kontribusi penting dalam membangun pemahaman holistik tentang manusia. Kesimpulannya adalah, sebagai kesimpulan, aliran-aliran dalam psikologi memainkan peran penting dalam memahami perkembangan ilmu ini secara keseluruhan. Behaviorism yang berfokus pada perilaku yang diamati, humanistik yang menekankan pada potensi manusia, hingga transpersonal, proses yang memberikan pemikiran dan pengalaman manusia yang lebih luas. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada informasi yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.